Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Aprilisa Fitri, mahasiswa program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pamulang. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan studi kasus manajemen risiko pada PT Garuda Indonesia Tbk. Studi kasus ini membahas latar belakang munculnya risiko, jenis risiko yang dihadapi perusahaan, serta strategi yang dilakukan dalam mengelola dan memitigasi risiko tersebut. Melalui studi kasus ini, diharapkan kita dapat memahami bagaimana penerapan manajemen risiko berperan penting dalam menjaga keberlangsungan dan reputasi perusahaan, khususnya pada industri dengan tingkat risiko tinggi seperti penerbangan. Langsung saja pada latar belakang dan penyebab risiko. PT Garuda Indonesia Tbk merupakan maskapai penerbangan nasional yang beroperasi di industri dengan tingkat risiko tinggi, khususnya risiko keselamatan, risiko operasional, risiko reputasi, dan risiko keuangan. Dalam beberapa tahun terakhir, Garuda Indonesia menghadapi berbagai permasalahan serius yang berdampak pada citra dan kepercayaan publik. Salah satu penyebab utama munculnya risiko adalah terjadinya sejumlah insiden keselamatan penerbangan, baik yang bersifat teknis maupun operasional. Insiden tersebut menjadi sorotan media dan memunculkan persepsi negatif masyarakat terhadap standar keselamatan yang diterapkan perusahaan. Selain itu, kualitas pelayanan yang menurun, seperti keterlambatan penerbangan, penanganan keluhan pelanggan yang kurang responsif, serta pengalaman penumpang yang tidak optimal, turut memperbesar risiko reputasi perusahaan. Di sisi lain, Garuda Indonesia juga menghadapi risiko keuangan, terutama akibat tekanan utang yang tinggi dan dampak pandemi COVID-19 yang menurunkan jumlah penumpang secara signifikan. Kombinasi risiko keselamatan, operasional, dan finansial ini menyebabkan turunnya kepercayaan konsumen, investor, serta pemangku kepentingan lainnya terhadap keberlangsungan perusahaan. Selanjutnya ada jenis-jenis risiko yang terjadi pada PT Garuda Indonesia Tbk. Yang pertama yaitu risiko operasional, berkaitan dengan gangguan operasional penerbangan, pemeliharaan armada, dan kinerja sumber daya manusia. Yang selanjutnya ada risiko keselamatan, risiko yang berhubungan langsung dengan keselamatan penumpang dan kru penerbangan. Dan kemudian ada juga risiko reputasi, timbul akibat pemberitaan negatif, keluhan pelanggan, dan menurunnya kepercayaan publik. Yang terakhir yaitu ada risiko keuangan. Risiko ini berasal dari tingginya beban utang, penurunan pendapatan, serta tekanan likuiditas perusahaan. Yang selanjutnya yaitu cara mengatasi dan mengendalikan risiko. Dalam menghadapi berbagai risiko tersebut, PT Garuda Indonesia menerapkan manajemen risiko secara terstruktur dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada identifikasi risiko. Jadi perusahaan melakukan identifikasi ulang terhadap seluruh risiko utama, terutama yang berkaitan dengan keselamatan penerbangan dan pelayanan pelanggan. Identifikasi ini dilakukan melalui evaluasi internal, audit operasional, serta masukan dari regulator penerbangan dan konsumen. Terus yang kedua juga ada pengukuran dan evaluasi risiko. Garuda Indonesia menilai tingkat risiko berdasarkan frekuensi kejadian dan dampak kerugiannya, khususnya terhadap keselamatan dan citra perusahaan. Risiko keselamatan ditempatkan sebagai prioritas utama karena memiliki dampak yang sangat besar terhadap keberlangsungan perusahaan. Selanjutnya ada pengendalian risiko. Beberapa strategi pengendalian risiko yang diterapkan antara lain: 1. Peningkatan standar keselamatan penerbangan melalui perbaikan SOP, peningkatan pemeliharaan pesawat, serta pelatihan intensif bagi pilot dan kru kabin. Yang kedua yaitu perbaikan kualitas pelayanan pelanggan, termasuk peningkatan kompetensi petugas pelayanan, perbaikan sistem penanganan keluhan, dan peningkatan kenyamanan penumpang. Yang ketiga yaitu strategi komunikasi dan transparansi, dengan menyampaikan secara terbuka langkah-langkah perbaikan yang dilakukan perusahaan kepada publik dan stakeholder. Yang keempat yaitu ada restrukturisasi keuangan sebagai bentuk mitigasi risiko finansial agar perusahaan tetap mampu beroperasi secara keberlanjutan. Pendekatan ini menunjukkan penerapan metode menekan tingkat keparahan risiko serta pengendalian risiko secara preventif, bukan hanya reaktif.
Nah, kemudian ada dampak dan hasil penerapan manajemen risiko. Dampaknya itu, jadi penerapan manajemen risiko yang dilakukan PT Garuda Indonesia bertujuan untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap keselamatan dan kualitas layanan, menjaga keberlangsungan operasional perusahaan, memperbaiki citra dan reputasi perusahaan di mata pelanggan dan investor. Meskipun proses pemulihan tidak dapat dilakukan secara instan, langkah-langkah manajemen risiko yang terencana dan berkelanjutan menjadi fondasi penting bagi Garuda Indonesia dalam menghadapi ketidakpastian dan persaingan industri penerbangan. Kesimpulan dari studi kasus ini, kasus PT Garuda Indonesia menunjukkan bahwa manajemen risiko memiliki peran krusial dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan perusahaan, terutama pada industri berisiko tinggi. Risiko yang tidak dikelola dengan baik dapat berdampak luas, mulai dari keselamatan, reputasi, hingga kondisi keuangan. Oleh karena itu, identifikasi risiko yang tepat, pengendalian yang sistematis, serta komitmen manajemen menjadi kunci utama dalam mengatasi dan memitigasi risiko perusahaan. Cukup sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.